Untuk melihat awal mula keterasingan Sinteyong di mana timnas Korea Selatan, kita mundur sejenak ke Januari tahun 2018. Tatkala KFA kedatangan orang bernama Kim Panggon. Sebelum masuk ke KFA, Panggon berpengalaman di sepak bola Hong Kong. Pria kelahiran Korea Selatan namun berpaspor Hong Kong ini memulai karir sebagai manajer timnas Hong Kong U23 tahun 2009. Sejak itu, ia menjadi orang kepercayaan Federasi Sepak Bola Hong Kong. Datang ke KFA, Panggon langsung menduduki dua jabatan sekaligus, Direktur Teknik dan Wakil Presiden. Di waktu yang bersamaan, Song Heung-min dan kolega sedang dilatih oleh Sinteyong. Kala itu Sinteyong tengah memandu Korea Selatan di babak kualifikasi Piala Dunia 2018. Masuk ke KFA, Panggon bilang kalau dirinya akan mendukung tim asuhan Sinteyong demi satu tiket ke Rusia. Di timnas Korea Selatan, Sinteyong sendiri punya tugas yang tidak kalah berat. Ia yang menggantikan Uli Stielike dibebani tim yang robek di sana-sini. Kinerja buruk dan performa yang kurang menyenangkan membuat beban di kepala Taeyong makin berat. Untungnya di tengah kerumitan yang ada, Korea Selatan sukses melangkah ke Piala Dunia 2018. Namun, Korea Selatan menuju Rusia dengan langkah yang berat. Beberapa pemain terkapar karena cedera. Tidak tersedianya sebagian pemain membuat Sinteyong mesti memutar otak di babak penyisihan grup. Mau tidak mau, Sinteyong mesti mengubah-ubah susunan pemainnya. Dan ini yang membuat kritik datang seperti air bah. Salah satu yang dikritik adalah penggunaan Kim Sin-wook sebagai striker. Punya Song Heung-min, kenapa justru Kim Sin-wook yang jadi striker? Taeyong beralasan penempatan Sin-wook di posisi penyerang tengah hanya untuk membingungkan lawan. Sayangnya yang terjadi, Korea Selatan justru terkapar di laga pertama melawan Swedia. Di pertandingan kedua, Taeyong mengubah taktiknya. Kali ini Sin-wook tak dipasang. Taeyong menduetkan Son dan Lee Jae-sung di lini depan dalam formasi 4-4-2. Hasilnya Son mencetak gol, tapi Korea Selatan kalah dari Meksiko. Kritik sampai ujaran kebencian makin bergaung di telinga Sinteyong. Kalah di dua laga otomatis membuat langkah Korea Selatan terhenti. Akan tetapi Taeyong tidak menyerah, ia berjanji memberikan hidangan penutup yang berkesan. Namun, apakah mampu? Lawannya saja Jerman. Jika Sinteyong butuh kemenangan agar mukanya yang sudah bonyok bisa diselamatkan, Hwa Kim Lo butuh 3 poin agar Jerman melaju ke babak gugur. Taeyong mengerti Jerman lawan yang sulit, makanya formasi 4-4-2 kembali dipakai, namun kali ini ada sentuhan baru di sana. Bukan Sin-wook atau Jae-sung yang menjadi tandem Son, melainkan Ko Ja-chol. Duet lini tengah juga ada perubahan. Di laga kedua, Taeyong memasang Ju Si-jong dan Ki Sung-yeon. Di laga melawan Jerman yang dipasang Jang Hyun-soo dan Jung Wo-young. Mengetahui perubahan itu, perasaan pesimistis publik Korsel kian menggema. Menariknya yang terjadi malah Jerman yang kesulitan menjebol pertahanan Taeguk Warriors. Di injury time jelang bubar, Korea Selatan malah mencetak 2 gol. 2 gol itu tak berpengaruh apapun pada Korea Selatan, namun setidaknya mereka berhasil membawa pulang 3 poin. Ya, saya sangat ingat betul ketika saat itu timnas Korea Selatan berhadapan dengan Jerman. Memang sakit hati ketika Korea Selatan mengalahkan Jerman ya. Kebetulan saya juga fansnya Jerman. Tapi terlepas dari itu semua teman-teman, bagaimana kita melihat kerja keras yang ditunjukkan oleh Coach Sinteyong. Saya menginginkan agar apa yang dilakukan oleh Coach Sinteyong, di mana ketika dia menangani Korea Selatan, banyak hal-hal yang di luar dari dugaannya Coach Sinteyong. Dia merakit timnya yang sedang terombang-ambing. Namun pada akhirnya timnya Sinteyong ketika itu mampu bermain ke Piala Dunia. Itu yang saya harapkan saat ini ketika Coach Sinteyong menangani timnas Indonesia. Ya, di saat timnas kita banyak yang meragukan apakah mampu lolos ke Piala Dunia, saya menginginkan itu.
bahwa Coach Sintayong bisa memberikan dampak yang besar bagi para pemain-pemain yang dia pilih, agar cita-cita kita bersama Indonesia bermain di Piala Dunia bisa segera terwujud. Amin ya teman-teman. Mengalahkan tim besar kaliber Jerman adalah hal yang luar biasa, namun tidak bagi Kim Panggon. Pandangannya pada Sintayong mulai berubah. Setelah Piala Dunia 2018, kontrak Sintayong di Korea Selatan akan berakhir ujung Juli 2018. Jika ingin memakainya lagi, KFA mesti mengajukan penawaran baru. Namun kiprah di Piala Dunia 2018 yang dianggap gagal membuat kontrak Sintayong ditangguhkan. Kim Panggon menilai selama Piala Dunia 2018 penampilan Korea Selatan asuhan Sintayong mengecewakan. Secara taktik, kemampuan membalikan keadaan lewat pergantian pemain juga susunan pemain menurut Panggon kurang memuaskan. Bagi Panggon, ia tidak masalah dengan metode Sintayong, termasuk di dalamnya taktik yang kontroversial. Menurutnya selama itu didiskusikan dengan staf pelatih lainnya dan pemain sah-sah saja. Yang jadi masalah, menurut Panggon, Sintayong gagal menstabilkan kondisi tim. Karena punya gelagat tak ingin melanjutkan kerjasama dengan Sintayong, KFA membentuk komite khusus untuk mencari pelatih baru. Kim Panggon yang sudah rangkap jabatan ditunjuk sebagai ketuanya. Ia menjadi ketua komite seleksi manajer tim nasional. Panggon mengemban tugas mengawasi jalannya seleksi. Selain itu, ia berhak mengevaluasi performa pelatih tim nasional. Dalam proses pencarian pelatih baru, dan ini jarang diberitakan, Panggon tetap memasukkan Sintayong ke daftar kandidat. Ada beberapa nama yang sudah ditentukan: Jurgen Klinsmann, Claudio Ranieri, Carlos Queiroz, Zlatko Dalic, Fahid Halilhodzic, Paulo Bento, hingga Juan Carlos Osorio masuk kandidat calon pelatih Korea Selatan. Mereka dinilai kelayakannya melatih timnas Korea Selatan oleh komite yang diketuai Kim Panggon. Mengutip laporan KBS, ada 3 nama yang dikerucutkan. Nah, setelah proses penilaian itu, Sintayong memiliki nilai terendah, tapi tidak diketahui apakah terendah dari 3 kandidat kuat atau keseluruhan. Selama proses pencarian pelatih baru, Kim Panggon berbicara di konferensi pers bahwa Sintayong memang sosok yang dikenal oleh para pemain tim nasional. Namun, mengutip Han Kukilbo, Kim Panggon bilang untuk melatih Korea Selatan, sosok yang familiar saja tidak cukup. Sintayong menurutnya juga terlalu meremehkan evaluasi dan kritik dari luar. Kim Panggon juga menyoroti pemilihan pemain dari Taeyong. Ia menyesalkan kenapa Taeyong tidak memanggil Kim Min-jae yang kala itu sudah menarik perhatian di Jeonbuk Hyundai. Kemenangan melawan Jerman adalah pencapaian, tapi meraihnya cuma dengan semangat tidaklah cukup. Apalagi menurut Panggon, Korea Selatan bersiap dengan proyek 5-10 tahun ke depan. Meskipun ia bekerja keras, tapi ia tidak menyentuh semua target dasar yang KFA berikan. Kata Kim Panggon dilaporkan Korea Herald seperti dikutip Okezone. Ya, kalau saya melihat atau orang-orang KFA di Korea ya, melihat prestasi yang sekarang sudah diraih oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, tentu ada rasa penyesalan di situ. Saya yakin bahwa mereka keliru ketika tidak menunjuk kembali Coach Sintayong untuk melatih timnas Korea Selatan ketika itu. Ya, mereka hanya berpatokan pada hasil di Piala Dunia, di mana ketika Piala Dunia 2018 Korea Selatan tidak mampu lolos ke babak penyisihan. Bahkan hanya 1 kemenangan yang didapat, yaitu pada pertandingan terakhir ketika melawan Jerman. Nah, sekarang saat KFA melihat bagaimana progres Coach Sintayong bersama dengan tim nasional Indonesia yang begitu sangat-sangat positif, pasti akan ada rasa penyesalan. Ya memang mungkin mereka tidak mengungkapkannya secara langsung ya, tetapi dalam hati pasti seperti itu. Akhirnya yang ditunjuk Kim Panggon adalah
Paulo Bento, bekas pelatih Portugal itu pun membawa Korea Selatan ke fase gugur di Piala Dunia 2022. Namun lucunya, pandangan Kim Panggon terhadap Shin Tae-yong berubah lagi setelah sang pelatih menukangi timnas Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ceritanya begini. Awal tahun 2020, Shin Tae-yong menukangi timnas Indonesia. Nah, 2 tahun berselang, usai tidak lagi cawe-cawe di KFA, Kim Panggon menangani timnas Malaysia. Dari sanalah level Shin Tae-yong dan Kim Panggon setara. Keduanya melatih sesama tim Asia Tenggara yang juga kebetulan rival dan sama-sama tim Guram. Namun, nasib keduanya berbeda. Sementara Panggon kesulitan di Harimau Malaya, Tae-yong menorehkan banyak prestasi di timnas Indonesia. Nah, di titik itu Panggon yang semula meremehkan Shin Tae-yong menganggap remeh revolusi sepak bolanya, kini justru berbalik memujinya setengah mampus. Ia kagum pada pencapaian Shin Tae-yong, tidak hanya sekedar kagum, melihat prestasi demi prestasi yang diukir STY di timnas Indonesia, Panggon merasa perlu belajar darinya. Alhasil ia pun meniru langkah-langkah yang dilakukan Tae-yong. Tidak hanya perkara revolusi permainan dan taktik, namun juga ihwal pemain keturunan. Sayangnya keduanya belum pernah ketemu selama melatih 2 negara yang jadi rival bebuyutan itu. Dorongan agar Malaysia asuhan Panggon menantang Indonesia asuhan Shin Tae-yong pun mengemuka. Akan tetapi belum juga terwujud, Kim Panggon malah menanggalkan jabatannya. Terlalu banyak pat gulipat dan masalah di belakang layar FAM disinyalir mendorongnya untuk menarik diri sebagai pelatih Harimau Malaya. Rilis resminya sih menyebutkan bahwa Kim Panggon mundur karena alasan pribadi. Beneran alasan pribadi atau kepala malu sama Shin Tae-yong aja nih? Apakah ini yang dinamakan karma? Ketika Kim Panggon masih berada di Korea Selatan, masuk dalam kepengurusan KFA, saat itu dia menjabat sebagai orang yang tentunya sangat penting ya. Dia menilai bagaimana pelatih-pelatih yang sangat cocok menangani Korea Selatan. Namun hingga pada akhirnya ketika Kim Panggon ini menangani timnas Malaysia, apakah dia bisa lebih sukses dari Coach Shin Tae-yong? Tentu tidak. Malah sebaliknya, Coach Shin Tae-yong lah yang lebih sukses. Dan seolah-olah seharusnya Coach Shin Tae-yong itu yang berada di KFA, masuk dalam kepengurusan KFA. Sekarang mungkin karena ada rasa malu terhadap Coach Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, dia memberikan sebuah alasan bahwa mengundurkan diri dari pelatih Malaysia dengan alasan pribadi. Ya, alasan pribadi yang dimaksudkan oleh Kim Panggon adalah dia malu dengan prestasinya Coach Shin Tae-yong. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.